Kompas Media, reach the world. Shalom dan selamat hari Sabat. Mungkin ada yang menonton siaran tertunda ini pada waktu pagi, pada waktu tengah hari, malam, petang, atau subuh. Jadi salam sejahtera buat Anda semua. Selamat pagi, selamat petang, selamat malam, selamat subuh. Bagi yang menonton siaran ini yang secara tertunda disiarkan di channel Pemasih Media. Saudara dan saudari, kita hanya tinggal satu hari saja pada waktu siaran ini di ke udara. Kita akan melangkah di tahun 2023 memasuki tahun yang seterusnya, yaitu tahun 2024. Bagaimanakah kenangan kita semua, kenangan Anda di tahun 2023 ini? Kita akan meninggalkan kenangan itu sebentar lagi, melangkah di tahun 2024. Apakah kenangan-kenangan yang telah kita tinggalkan selama 364 hari yang lalu? Apakah kenangan kita di awal tahun? Apakah kenangan kita, kenangan yang telah berlaku dalam hidup kita di pertengahan tahun? Saudara dan saudari, di saat kita melangkah meninggalkan tahun 2023, kembali kita merefleksi dan merenung kepada apa yang telah berlaku di sepanjang tahun ini. Mungkin ada sesuatu, kebangkitan baru yang datang daripada diri kita. Mungkin ada satu kekuatan baru, iltizam baru untuk kita memperbaiki diri. Banyak kelemahan mungkin, banyak kesilapan mungkin jatuh dan bangun kita di dalam kehidupan maupun secara rohani. Saya mengucapkan selamat tahun baru bagi pihak tim produksi Pemasih Media. Kami mengucapkan selamat tahun baru 2024 bagi Anda semua yang setia menonton siaran Pemasih Media. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Surahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berulang. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat hari Sabat buat Anda semua. Sekali lagi untuk tim Pemasih Media, kami mengucapkan berbanyak terima kasih dengan penyertaan Anda menonton semua siaran yang telah kami kongsikan buat Anda semua. Selagi kami masih bisa bertahan di dalam penghasilan siaran-siaran rohani untuk disajikan buat Anda semua, kami akan terus bertahan, dan mungkin ini satu cara
Tuhan sudah memanggil kami di dalam pelayanan ini. Jadi mohon terus sokong kami, mohon kongsikan segala siaran yang sudah kami siarkan di Pemasih Media ini untuk menjadi berkat buat kita semua. Saudara dan saudari, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan yang menonton siaran di Sabat yang terakhir, Sabat yang ke-13, ini adalah Sabat terakhir di tahun 2023 dan Sabat depan, tahun depan, kita akan melangkah di Sabat pertama di tahun baru. Dan semua lagu yang kami kongsikan, siarkan di siaran Pemasih Media pada Sabat ini adalah edisi khas, semua lagu yang dinyanyikan oleh I Will Sing Choir daripada daerah Malangang. Kebetulan pada Sabat yang ke-12 mereka melayani membuat lawatan pelayanan di gereja SD Puhus. Dan saya telah membuat rakaman ini dan sudah menyediakan ini buat Anda semua juga. Jadi saudara-saudari, bagaimanakah dengan cabaran kita pada tahun ini? Saya bercakap dari sudut kesehatan kita. Secara jujur saya mengatakan pada waktu saya membuat rakaman ini, saya sudah lebih kurang 5 hari saya mengalami cirit-birit yang berterusan. Dan saya ada minum cakol dan ya itu sahaja yang saya minum. Namun belum beransur pulih dan saya masih lagi kerap untuk pergi ke tandas. Saya mengatakan begini karena bagaimana dengan Anda? Bagaimana pengakhiran tahun 2023 Anda? Atau bagaimana Anda memulakan tahun 2023? Dan bagaimana kisah kesehatan Anda, kita semua, di sepanjang tahun 2023? Adakah semuanya baik-baik saja? Ataupun kita sedang bergelut, kita sedang berusaha untuk kesembuhan, kita sedang berusaha untuk sembuh daripada sakit kita. Saudara-saudari, kesehatan itu adalah satu perkara yang sangat asas di dalam kehidupan kita. Manakan tidak, kalau kita sakit, bagaimana kita boleh bekerja? Bagaimana kita boleh menjaga keluarga kita? Dan saya boleh merasakan bahwa selama saya tidak sehat di penghujung tahun ini, saya hanya di rumah, hanya tidur, duduk, dan saya sempat juga membuat editing untuk siaran Tuhot Tagayo dan juga Pemasih Media untuk yang disiarkan pada Sabat ini. Saudara-saudari, saya melihat banyak status teman-teman mengatakan bahwa terlalu ramai yang sakit di hujung tahun ini. Ini bukan suatu perkara yang luar biasa karena sudah dinubuatkan bahwa di akhir-akhir zaman ini, saudara-saudari, banyak pertempuran, banyak konflik kesehatan yang menghambat kehidupan kita. Bagaimana kita mengatasi itu? Adakah Tuhan terlibat di dalam usaha kita untuk sembuh? Dan ataupun adakah kita merasakan bahwa selama kita memohon kesembuhan, Tuhan masih lagi belum menjawab doa-doa kita untuk sembuh? Saudara-saudari, di akhir tahun ini mungkin kita perlu merenung kembali bagaimana penyerahan kita kepada Tuhan. Adakah Tuhan ada di sisi hidup kita sepanjang tahun ini? Adakah kita selalu memberitahu kepada Tuhan untuk menjaga, untuk meminta agar kita sehat dan dijauhkan penyakit? Mungkin ya, mungkin tidak. Kenapa? Karena kita ini adalah manusia biasa. Pada waktu kita sehat, kita mulai melalaikan soal penjagaan kesehatan. Saya terpikir bagaimana saya sakit pada 24 Desember, pada minggu lepas, pada hari Ahad. Kami mengadakan Family Day. Dan pada waktu itu karena saya melihat banyak makanan. Dan saya katakan, inilah waktunya. Saya pun makan banyak di Kota Marudu. Dan lepas itu saya balik pada petang itu, kami balik ke Tamparuli dan singgah di rumah para jemaat untuk makan dan makan lagi. Dan di sana Tuhan, saya berpikir mungkin Tuhan sudah menegur saya.
Tuhan sudah menegur kesilapan saya. Karena sakit ini sebenarnya adalah sudah pasti pada kelalaian kita sendiri. Jadi marilah kita memikirkan kesehatan kita yang lebih baik untuk tahun 2024 ini. Seperti yang saya katakan saudara dan saudari, semua lagu yang disiarkan di Pemasih Media, semuanya dinyanyikan oleh I Will Sing Choir daripada daerah Malangang di bawah pimpinan Pastor Benedict Sisom. Dan mari kita menikmati lagu yang pertama. Saya mempersilakan. Amin dengan sebuah instrumental medley daripada I Will Sing Choir daripada daerah Malangang. Puji Tuhan, kita sangat dibuai dengan alunan musiknya yang begitu mengasyikkan. Saudara-saudari, apakah lagi cabaran kita di tahun 2023? Di dalam kehidupan, satu aspek yang pastinya selalu kita pikirkan adalah bagaimanakah keuangan kita di tahun 2023. Saya percaya ada di antara kita
yang kehilangan pekerjaan. Apabila kehilangan pekerjaan, sudah pastinya memudaratkan kepada keuangan keluarga. Ada di antara kita yang mungkin mendapat pekerjaan dan sudah pastinya memberi pendapatan keuangan. Saudara-saudari, seantero dunia sudah membicarakan bahwa ekonomi di dunia adalah akan mengalami masalah ekonomi yang mana kita sebagai penduduk di dunia ini akan mengalami kesan kepada kemelesetan ekonomi tersebut. Bagaimana kita perlu bijak? Bagaimana tahun 2023 kita? Adakah kita banyak boros, membuat pembaziran, membuat pembelian kepada perkara-perkara yang tidak penting, sedangkan kita boleh menyimpan keuangan itu? Saya mengutarakan kata-kata ini sebenarnya untuk diri saya sendiri, karena kita pasti kehidupan kita ini kita perlukan uang dalam hidup kita. Jadi bagaimana pengurusan keuangan itu kita dapat lakukan dengan sebijak-bijak. Yang paling penting di dalam kita punya pengurusan keuangan adalah kita harus mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Berikan kepada Tuhan yang menjadi hak milik Tuhan terlebih dahulu. Dan kita akan mengurus apa yang diberikan Tuhan kepada kita dengan sebaik mungkin. Jika kita gagal di dalam pengurusan keuangan, sudah pastinya kita akan mengalami masalah kemelesetan di dalam keuangan di keluarga. Dan kita tidak tahu bagaimana perjalanan kehidupan kita di tahun 2024. Mungkin ada yang akan terus dihimpit masalah keuangan yang menyebabkan berlakunya konflik dalam keluarga. Jadi marilah kita sama-sama saudara-saudari berpikir melihat 364 hari yang lalu, adakah kita telah mengurus keuangan kita sebaik-baiknya terlebih untuk Tuhan ataupun tidak. Maka itu kita perlukan komitmen, merenung bagaimana kita akan menjadi lebih baik dari segi pengurusan keuangan kita di tahun 2024. Mungkin tidak perlu lagi membuat pembelian-pembelian yang tidak penting. Bagi ibu bapak sudah pasti kita selalu memikirkan bagaimana kita akan mengurus keuangan untuk perbelanjaan persekolahan anak-anak. Buat saya secara pribadi, saya akan menghadapi fase di hadapan untuk tahun 2024 di mana saya akan mengalami fase di mana anak saya melanjutkan pelajaran di pengajian awam ataupun swasta. Jadi itu sudah pasti menjadi satu cabaran. Jadi kita semua, kita belajar pada pengalaman. Kita pernah menjadi boros, kita pernah menjadi lalai dalam keuangan. Jadi mungkin kita mulai berpikir lebih matang di dalam pengurusan keuangan untuk mengutamakan Tuhan, memberikan persembahan dan persepuluhan, dan mengurus apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita dengan sebaik mungkin. Bukan untuk memenuhi hawa nafsu kita sendiri. Saudara-saudari, itu adalah satu perkongsian buat kita semua, renungan buat kita semua juga. Saudara-saudari, kita menikmati lagu yang kedua. Seperti biasa, I Will Sing Choir daripada daerah Malangang. Saya mempersilakan. Ku datang ke hadirat-Nya.
menghiburku dikala ku sedih. Siapalah yang bisa paling muliakan Tuhan Allahku Yesus, Juru Selamatku. Sucilah Dia dan agung kemuliaannya. Sucilah Dia dan layak dipuji. Ulama kehadirannya, menyembah dan memujinya. Sucilah Dia, sucilah Dia, sucilah Dia. Suci, 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 Yang Maha Tinggi. Kami nyanyikan pujian siang dan malam. Suci, 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 Allah Maha Kasih, yang memerintah semesta alam. Sucilah Dia dan agung kemuliaannya. Sucilah Dia yang layak dipuji. Suci hadiratnya, menyembah dan memujinya. Sucilah Dia, sucilah Dia, sucilah Dia. Sucilah Dia. Amin dan puji Tuhan dengan lagu yang sudah kita nikmati daripada I Will Sing Choir. Lagu yang begitu harmoni, paduan suara daripada orang-orang muda di daerah Malangang. Dan ya mungkin bagi Anda mungkin pernah melihat mereka juga pernah membuat pelayanan di tempat-tempat Anda. Puji Tuhan, semoga talenta mereka akan terus berkembang dan teruskan pelayanan Anda sebagai pelayan Tuhan, memberikan penghiburan dalam bentuk lagu-lagu pujian. Saudara-saudari, kita tinggalkan tahun 2023 dengan banyak kenangan yang mungkin kita boleh lupakan, kenangan yang perit. Ya, ada yang mengatakan tadi bahwa mungkin ada antara kita yang telah kehilangan kerjaya di tahun 2023. Ataupun ada yang menerima kerjaya baru di tahun 2023. Saya melihat baru-baru ini ramai orang-orang muda kita yang sudah mendapat penempatan sebagai guru di seluruh Sabah. Tahniah buat Anda semua. Puji Tuhan. Dan ya, sangat perit apabila kita mengalami situasi bahwa kita kehilangan kerjaya kita, kan? Kita kehilangan tempat untuk sumber pendapatan kita. Jadi semoga di tahun 2024 kita akan mempunyai kerjaya kita. Mungkin tidak berapa baik daripada sebelumnya, tapi kita belajar bersyukur. Secara perlahan mungkin akan ada jalan rezeki kita di tahun 2024 dalam kerjaya Anda masing-masing. Jadi marilah kita terus mencintai kerjaya kita. Apapun bentuk kerja kita, di kampung kah, di bandar kah.
Kalau kita benar-benar bersyukur, mencintai kerja kita, semua itu akan membolehkan kita begitu gembira melakukannya dengan penuh ikhlas dan melakukannya itu dengan penuh sukacita karena kita suka dengan kerja kita. Andai kata kalau kita tidak suka dengan kerja kita di sepanjang tahun 2023, namun kita tetap harus belajar mensyukuri karena mungkin kerja yang kita tidak suka itulah yang telah memberikan kita sedikit-sedikit pendapatan daripada pada waktu tahun 2023. Moga-moga Anda akan menemukan satu lagi kerja yang Anda sukai. Ya, mungkin kita tidak perlu terlalu memilih apa kerja yang kita lakukan. Kerja di kampung sekarang pun kalau kita rajin, pasti akan memberikan sumber pendapatan dan memberikan kita keuangan untuk kestabilan ekonomi kita. Jadi saudara-saudari, semoga di tahun 2024 saya mendoakan buat Anda semua dan kita semua akan terus dikukuhkan dalam bentuk ekonomi kita, kerja kita. Anda yang belum mendapat kerja di tahun 2024, saya doakan Anda akan memiliki kerja Anda. Dan bagi Anda yang sudah ada kerja, marilah kita terus mencintai kerja kita dan menjadikan kerja kita itu sebagai satu amanah, satu tanggung jawab, dan satu cara untuk kita melayani Tuhan. Pada saat ini mari kita menikmati lagu yang ketiga juga daripada I Will Sing Choir. Dipersilakan.
Amin. Dengan lagu yang sudah kita nikmati sebentar tadi. Bagaimana dengan cita-cita kita di tahun 2023? Adakah ada yang sudah tercapai ataupun masih lagi kita belum dapat mencapainya? Apapun kita punya cita-cita. Pertama sekali, marilah kita sama-sama terus memberitahu kepada Tuhan. Karena Tuhan itu senantiasa ada. Dia akan bukakan jalan agar cita-cita kita itu kita boleh capai di tahun-tahun yang akan mendatang. Saudara-saudari, banyak mungkin cita-cita kita yang kita tidak dapat capai. Anda sebagai istri, Anda sebagai suri rumah, ataupun Anda sebagai belia, sebagai anak, apa cita-cita Anda di tahun 2023 yang mungkin masih tertunda dan masih lagi tidak boleh dicapai? Serahkan kepada Tuhan. Saya juga punya impian, dan impian saya pun masih lagi belum tercapai. Namun kita jangan berhenti untuk bekerja keras untuk mencapai apa yang kita hajati dengan memberitahu kepada Tuhan, Tuhan, aku mau serahkan semua impian saya ini hanya kepadamu. Beritahulah kepada Tuhan. Pasti ada jalan. Yang pentingnya kita terus bekerja, kita terus bertindak sesuai dengan rencana Tuhan. Kita terus melakukannya itu dengan penuh setia, tanpa henti, tanpa bermalas-malas. Inilah komitmen kita di tahun 2023 yang mungkin perlu kita melakukan kesinambungan, komitmen yang berterusan melangkah masuk ke tahun 2024. Kita meletakkan Tuhan di dalam perjalanan kita dalam mencapai cita-cita. Karena Tuhan itu ada di saat sukarnya kita mencapai cita-cita. Di saat jatuhnya kita karena gagal mencapai cita-cita. Tuhan ada untuk kita. Tuhan akan terus memberikan kita kekuatan. Karena perjuangan belum selesai, saudara-saudari. Kita akan terus berjuang di dalam mengejar cita-cita. Kepada anak-anak muda yang baru saja mau membina kerjaya dalam hidup, teruskan berusaha. Jangan terpengaruh dengan kehidupan dunia yang boleh merencatkan ataupun membantutkan cita-cita Anda. Utamakan yang penting dahulu. Utamakan Tuhan di dalam kita mengejar cita-cita. Saudara-saudari, kita harus minta tolong kepada Tuhan. Tolong, mintalah kepada Tuhan, tolong aku ya Tuhan, agar aku dapat melakukan yang terbaik untuk impian dan cita-cita. Ini adalah harapan kita semua. Apa juga bentuk cita-cita Anda, impian Anda yang belum tercapai, mari kita konsisten di dalam usaha dan tindakan kita. Lagu yang keempat yang akan kita nikmati daripada tetap sama, daripada I Will Sing Choir, daripada daerah Melangang, lagu yang keempat. Saya mempersilakan.
Amin. Puji Tuhan dengan lagu yang memberikan kita kekuatan. Harus ada kekuatan, dan kekuatan yang paling utuh, yang paling kuat adalah kita serahkan hidup kita kepada Yesus. Jangan kita tinggalkan Yesus karena kita akan menderita, kita akan sakit kalau kita tinggalkan Yesus. Bagi kita yang pernah meninggalkan Yesus, sangat sakit bukan? Tetapi apabila berada dalam Yesus, kita masih gagal, tapi kita masih bisa tersenyum. Karena tetap ada harapan bagi kita selagi kita berjalan bersama dengan Yesus. Pada saat ini, saya mau ajak saudara dan saudari, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan di sorga, kami berbicara untuk kehidupan kami di tahun 2023, juga pada tahun-tahun yang sebelumnya, yang mana kami pernah mengalami jatuh dan bangun di dalam aspek kehidupan kami, khususnya mungkin di dalam kerohanian kami ya Tuhan. Pada saat ini kami mau berpikir dan merefleksikan diri kami ya Tuhan, agar kami boleh melangkah ke tahun baru dengan azam yang lebih kuat, karena Engkau beserta dengan kami semua. Sertai kami Tuhan, sewaktu kami mau mendengar segala perkongsian di siaran Pemasih Media ini, agar semuanya itu menjadi kekuatan bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari, pada saat ini mari kita mendengar berita mission yang disampaikan oleh anak saya sendiri, yaitu Dueni Megni Doni. Dan mari kita mendengar satu kisah daripada Susan. Kisah Susan yang mana mungkin akan memberikan kita inspirasi, motivasi, terutamanya di dalam hal menjemput seseorang datang kepada Yesus. Megni, saya persilakan berita misi yang terakhir untuk tahun 2023. Dipersilakan. Shalom. Berita Mision Sabat ke-13 bertajuk Kepentingan Jemputan. Kisah Susana dari negara Ghana, beberapa ratus pelajar Seventh-day Adventist dan rakan-rakan mereka memenuhi gereja di kampus University Awam di negara Afrika Barat, Ghana. Dari hadapan, seorang pastor menjemput mereka yang mempunyai kesaksian pribadi tentang bagaimana mereka telah memberikan hati mereka kepada Yesus untuk memberitahu seorang pekerja mision Adventist yang melawat selepas kebaktian Sabat. Antara yang kekal di gereja selepas kebaktian itu ialah seorang pelajar berusia 22 tahun bernama Susana. Susana tersenyum malu, berkata dia telah memberikan hatinya kepada Yesus hanya beberapa bulan sebelum itu, selepas berkawan dengan pelajar Adventist di university. Apabila dia didesak untuk mendapatkan butiran, dia berkata kisah itu bermula 2 tahun lebih awal di kampung halamannya. Semasa dia berada di rumah untuk bercuti, istri abangnya telah menjemputnya untuk pergi ke gereja Seventh-day Adventist untuk dedikasi bayi. Kakak iparnya yang bernama Comfort adalah satu-satunya Adventist dalam keluarga itu. Dia mahu anak lelakinya yang baru lahir, righteous, didedikasikan kepada Tuhan. Susana tidak pernah beribadah di gereja Adventist. Dia tidak pernah menjejakkan kaki ke gereja Adventist. Lalu, dia bersetuju untuk pergi. Pengalaman ibadah itu membuatnya sungguh terharu. Dia sangat menyukai musik dan nyanyian. Dia mahu datang lagi. Namun, Comfort tidak menjemputnya lagi. Jadi, Susana juga tidak pergi. Semasa di university, Susana berkawan baik dengan seorang pelajar Adventist yang bernama Lydia. Beberapa waktu berlalu, Lydia menjemput Susana untuk menyertai sekumpulan 30 pelajar Adventist untuk perkumpulan doa. Para pelajar menyanyi dan berdoa.
salah seorang daripada mereka memberitakan tentang Yesus. Susana menikmati perkumpulan doa itu. Lydia menjemputnya untuk hadir semula. Susana mula beribadah dengan kerap bersama kumpulan pelajar. Suatu hari, Lydia berkata kepadanya, "Kami akan melakukan penginjilan. Adakah Anda ingin menyertai kami?" Para pelajar Adventis itu merancang untuk menghabiskan sebahagian daripada cuti yang akan datang antara semester dengan pergi dari pintu ke pintu di sebuah bandar lebih kurang 20 km dari universiti mereka. Para pelajar akan menjemput orang ramai untuk menghadiri perkumpulan penginjilan pada waktu malam. Seorang pastor akan berkhotbah di perkumpulan itu. Susana juga bersetuju untuk membantu. Dia menyertai 25 pelajar lain, semuanya Adventis, untuk pergi dari rumah ke rumah pada waktu pagi dan kemudiannya menghadiri perkumpulan penginjilan pada waktu malam. Lebih daripada 50 orang datang ke perkumpulan setiap petang. Pada permulaan perkumpulan itu, Lydia, rekan Susana, bertanya kepada Susana sama ada dia ingin dibaptis. "Ya," jawab Susana. Semasa dia mendengar pengkhotbah bercakap setiap malam, keinginan untuk pembaptisan tumbuh dalam hatinya. Dia sangat berminat untuk mendengar pengkhotbah bercakap tentang hari ke-7, Sabtu, sebagai Sabat Alkitabiah. Dia melihat bahwa pengkhotbah itu mengikuti Alkitab. Dia suka musik dan nyanyian. Dia tahu apa yang dia mau lakukan seterusnya. Tetapi, adakah dia akan mendapat jemputan? Pada akhir perkumpulan, Lydia bertanya kepada Susana, "Adakah Anda benar-benar mahu dibaptiskan?" Susana tahu pasti sekarang. "Ya," kata Susana. Susana adalah antara 20 orang yang dibaptiskan. Lydia sangat gembira apabila Susana keluar dari air dan memeluknya dengan erat. Selepas perjumpaan, Susana pulang ke kampung halamannya dan memberitahu Comfort, kakak iparnya, tentang pembaptisannya. Comfort sangat gembira. Dia bukan lagi satu-satunya Adventis dalam keluarga. Mengapa Susana memberikan hatinya kepada Yesus? Tidak ada keraguan bahwa Roh Kudus berbicara kepada hatinya. Tetapi, proses itu bermula dengan jemputan sederhana ke gereja. Ketika saya pergi ke gereja Adventis buat kali pertama, saya suka cara mereka beribadah, kata Susana. Namun, saya tidak dijemput kembali, jadi saya tidak pergi. Saya menunggu jemputan yang lain. Kemudian, saya dijemput di university. Maka, saya pergi. Dan, akhirnya, saya menjadi seorang Adventis. Sebahagian daripada persembahan Sabat ke-13 Anda hari ini akan membantu mengembangkan pendidikan Seventh Day Adventist dengan 2 proyek di Divisi Afrika Tengah Barat. Dana itu akan digunakan untuk pembinaan bilik darjah dan asrama baharu di Kolej Latihan Kejururawatan dan Perbidanan di Ghana, Afrika Barat, tempat Susana belajar, dan pembukaan sekolah dwibahasa di Kamerun di mana kanak-kanak akan dapat belajar tentang Yesus dalam bahasa Prancis dan Inggris. Terima kasih atas persembahan murah hati Anda hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Dengan berita misi yang sudah kita nikmati sebentar tadi. Ya, secara ringkasnya, pentingnya untuk kita membuat jemputan. Jika ada teman-teman kita yang kita boleh ajak ke pertemuan-pertemuan orang muda, ke kumpulan-kumpulan umum, kita boleh ajak mereka dengan ajakan yang kita lakukan, dengan tindakan kita. Biarlah Roh Kudus yang bekerja di dalam hati orang yang kita jemput itu. Seperti Susan yang telah dijemput dan akhirnya dia menerima Yesus. Bayangkan kalau dia tidak dijemput oleh teman dia, Lydia.
Mungkin dia masih lagi belum menerima Yesus sebagai juru selamat, tapi puji Tuhan. Jadi mungkin satu azam kita yang mungkin kita boleh bina di tahun 2024 ini adalah rajin menjangkau orang, ya. Dan bagaimana dengan soal kerohanian kita di tahun 2023? Secara pribadi mungkin iya, kita mengalami pasang dan surut di dalam kerohanian kita. Ada masanya kita punya iman menjadi rapuh, menjadi lemah. Dan mujur sekali, kita diperkuatkan dan kita masih lagi tetap bersama dengan Yesus. Kita tahu kehidupan di dunia ini banyak yang menggoncang kita, menyebabkan kita bergumul di dalam pencobaan, dan kita bersyukur bagi kita tetap dapat setia bersama dengan Yesus sehingga saat ini. Mari kita berpikir merenung, mungkin di tahun 2023 pernah kita meninggalkan Tuhan. Mungkin di tahun 2023 ini pernah kita membelakangi Tuhan. Pernah kita mengabaikan Tuhan. Ya, saya sendiri setiap menafikan itu. Karena saya ini adalah manusia biasa yang tidak sempurna, saudara-saudari. Dan kita ini tidak sempurna, saudara. Oleh sebab itu kita perlu ada kekuatan yang luar biasa daripada Yesus. Kekuatan di dalam diri kita untuk terus memegang tangan Yesus erat-erat agar kita tidak meninggalkan Yesus dalam hidup kita. Pada waktu, contohnya seperti saya katakan tadi, pada waktu kita sakit, saudara-saudari, mungkin pernah kita mengatakan, "Oh Tuhan, di manakah Engkau berada pada waktu aku sakit? Oh Tuhan, di mana Engkau berada pada waktu aku tidak ada keuangan? Oh Tuhan, di mana Engkau berada pada waktu aku kehilangan segala-galanya kerjaya saya di tahun 2023. Benarkah Tuhan itu tidak ada? Tuhan ada. Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, pada saat ini di penghujung tahun 2023, mari kita merespon kepada diri kita, kepada kehadiran Tuhan yang senantiasa ada. Bermakna di tahun 2024 ini, kita tidak lagi mempertikaikan apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita terus bersandar kepada Tuhan, mengatur kehidupan kita dengan lebih baik dalam tangan Tuhan. Menjauhkan segala kejahatan dunia. Mengelakkan daripada segala kemungkaran dunia. Saudara-saudari, firman Tuhan pada Sabat ini dibawakan oleh pendeta yang sudah sedia melayani. Apabila saya mendengar khotbahnya, wah, khotbahnya ini telah direkam dan disiar semula. Dan pendeta ini juga telah memilih pelajaran ini untuk disiarkan di Pemasdi Media. Dan saya sangat bersyukur karena di tahun 2023 memasuki era tahun 2024, sangat penting pelajaran ini ada, kita nikmati, supaya kita sadar Tuhan ada sebenarnya. Jadi sebelum itu mari kita terlebih dahulu menikmati lagu yang seni katanya adalah Ku Datang Hampir Kepadamu. Di tahun 2023 ini, sebentar lagi memasuki tahun 2024, mari kita datang kepada Tuhan lebih hampir dan lebih hampir. I will sing choir. Saya mempersilakan.
Amin dengan lagu yang sudah kita nikmati sebentar tadi, yang mengajak kepada kita supaya apabila kita memasuki tahun 2024, kita harus lebih dekat kepada Tuhan. Lebih dahsyat, lebih kuat, lebih teruk mungkin cabaran yang kita hadapi di tahun 2024. Jika kita tidak meletakkan segala-galanya kepada tangan Tuhan, kita mungkin jatuh, tersungkur di dalam perjalanan kerohanian kita. Karena itu, mari kita siapkan langkah pertama kita menuju tahun 2024 dengan iltizam bahwa aku mau tetap setia bersama dengan Yesus. Saudara-saudari, pembicara kita pada sabat ini adalah Pastor Wilbon Gondolos. Terima kasih kepada Pastor Wilbon yang merupakan mantan pendeta di tempat kami sebelum beliau dipindahkan di gereja SD Likas, Kota Kinabalu. Dan sebagai kenangan kami pada waktu PKP, inilah channel Pemasi Media yang telah diberi nama sendiri oleh Pastor Wilbon Gondolos. Dan terima kasih kepada Pastor karena mengilhamkan nama ini, dan akan terus kami menyokong, kita akan terus menyokong channel ini bersama-sama, dan kami akan terus bekerja di depan tabir ataupun di belakang tabir dalam menyokong pelayanan media, menyebarkan firman Tuhan secara maya. Dan saudara-saudari, saya sendiri tidak sabar apabila mendapat khotbah ini, karena satu khotbah yang menyentuh perasaan saya, yang mengingatkan saya bahwa bagaimana persepsi kita terhadap Tuhan di tahun 2024. Adakah kita pernah merasa kita ditinggalkan? Ataupun adakah kita pernah merasa bahwa Tuhan jauh daripada kita? Dan semuanya itu akan terjawab di dalam khotbah. Tuhan dekat kepada kita. Tuhan akan memenuhi seluruh dunia ini. Kebenarannya akan memenuhi seluruh dunia. Yesus akan memenuhi segenap ruang relung hati kita, pikiran kita. Maka itu saat ini mari kita izinkan Roh Kudus bekerja dalam pikiran kita untuk menerima firman Tuhan daripada Pastor Wilbon Gondolos. Dan mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan di sorga, kami mau siapkan hati kami ya Tuhan, untuk sedia ditegur dan sedia dibentuk. Biarlah firman yang dikongsikan oleh Pastor Wilbon ini akan memberi kekuatan kepada kami, terlebih di saat kami akan melanjutkan tahun baru di tahun 2024 dengan kekuatan rohani yang ampuh, yang kukuh hanya di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saat ini mari kita menikmati firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Wilbon Gondolos, pendeta Gereja SD Likas, Kota Kinabalu pada saat ini. Saya mempersilakan. Kamu dan saya mungkin tertanya-tanya, di manakah Tuhan ketika malapetaka terjadi? Apakah tindakan Tuhan ketika bencana terjadi? Ketika kita menghadapi kesusahan, ketika kita menghadapi cabaran dalam kehidupan, di manakah Tuhan pada waktu itu? Apakah rencana Tuhan bagi dunia ini? Mari kita renungkan pelajaran yang dikongsikan ini. Ada seorang profesor, dia ini seorang atheist. Seseorang yang tidak percaya tentang kewujudan Tuhan. Dia lebih kepada
satu pandangan yang mengatakan bahwa segala sesuatu wujud dengan sendirinya. Dan pada ketika itu, dalam satu kelas di college, di university, dia bertanya kepada pelajarnya, adakah Tuhan telah menciptakan segala-galanya? Nah, ini dia tanyakan kepada murid-muridnya. Kemudian ada seorang pelajar mengatakan, ya sudah tentu. Dengan begitu yakin, sudah tentu Tuhan menciptakan segala-galanya. Jadi apapun Tuhan ciptalah kan, kata profesor itu. Ya, kata pelajar tadi. Baik, jika Tuhan telah menciptakan segala-galanya, maka Tuhan telah menciptakan kejahatan juga. Karena kejahatan ada, betul? Kejahatan wujud. Dan mengikut satu prinsip kerja, kita ini, menurut profesor itu, kita ini menentukan siapa kita. Artinya, Tuhan itu jahat. Kemudian kelas itu senyap. Profesor itu nampaknya sangat puas hati karena sekali lagi dia telah membuktikan sekali lagi bahwa Christianity, kepercayaan Kristen itu adalah dongeng sahaja. Tiba-tiba seorang pelajar mengangkat tangan dan dia katakan, Profesor, adakah sejuk itu wujud? Adakah sejuk itu wujud? Dia bilang. Apa soalan ini? Dia bilang untuk profesor. Sudah tentunya lah sejuk itu wujud. Kamu tidak pernah kesejukan kah? Dia bilang untuk profesor. Tetapi pelajar itu katakan, Tuan Profesor, sejuk tidak wujud. Dia bilang. Karena menurut hukum fisik, apa yang kita anggap sejuk itu pada hakikatnya ialah ketiadaan haba. Jadi kalau tiada haba, sejuklah dia. Jadi sejuk itu adalah istilah yang digunakan oleh manusia untuk apa? Untuk menamakan ketiadaan haba itu. Mulai paham pertanyaan budak tadi? Jadi dia tanya lagi, Profesor, dia bilang, tadi dia bilang sejuk itu terjadi disebabkan ketiadaan haba. Apabila haba tiada, sejuk kita rasa. Jadi sejuk itu sebenarnya tidak wujud, dia hanyalah ketiadaan haba. Satu keadaan di mana haba itu tiada, panas itu tiada. Satu lagi dia katakan, Tuan Profesor, adakah gelap itu wujud? Dan profesor itu katakan, memanglah, kan ada gelap kan? Dan sekali lagi pelajar itu katakan, Tuan Profesor, sekali lagi kamu salah. Dia katakan, cahaya kita boleh tes, cahaya kita boleh ukur, cahaya kita boleh kaji, malahan cahaya kita boleh pecahkan kepada beberapa warna. Kalau kita gunakan prisma, kalau kita ingat ya di uji kaji, apabila satu cahaya itu melintasi prisma, dia akan berpecah kepada beberapa warna. Gelap mana boleh kita kaji, tidak ada pengukur kegelapan. Jadi artinya kata pelajar ini, gelap itu hanyalah istilah yang digunakan untuk menamakan satu keadaan apabila cahaya itu tiada. Jadi apabila cahaya itu tiada, kita panggil itu apa? Gelap. Sebenarnya gelap itu tidak wujud. Dia hanyalah istilah yang digunakan untuk menamakan ketika cahaya tiada. Soalan ketiga yang ditanyakan oleh pelajar tadi ialah,
Jadi Profesor, adakah kejahatan itu wujud? Dia bilang. Adakah kejahatan itu wujud? Oh, dengan ragu-ragu Profesor katakan tadi, ya saya sudah jelaskan tadi bahwa kejahatan kelihatan di mana-mana, jenayah terjadi di sekeliling kita, ya ada dalam manusia melakukan perkara-perkara ketidakperi kemanusiaan, dan sudah tentunya kejahatan itu wujud, dia bilang. Kemudian pelajar itu sekali lagi menjawab, Tuan Profesor, sekali lagi cikgu salah, dia bilang. Kamu pernah dengar cerita ini kan? Tuan Profesor, sekali ini pun cikgu salah. Kejahatan tidak wujud, atau sekurang-kurangnya ia tidak wujud pada dirinya sendiri. Kejahatan itu terjadi apabila Tuhan tidak hadir. Kejahatan terjadi, kejahatan kelihatan, kejahatan dialami apabila keadaan sekeliling kita tidak ada kehadiran Tuhan. Sama seperti gelap dan sejuk, perkataan yang diciptakan manusia untuk menggambarkan ketiadaan Allah. Tuhan tidak menciptakan kejahatan. Kejahatan bukanlah seperti iman atau cinta yang wujud seperti cahaya dan panas. Kejahatan adalah akibat daripada apa yang terjadi apabila manusia tidak memiliki cinta Allah di dalam hatinya. Ibarat kesejukan yang datang apabila tidak ada panas, atau kegelapan yang datang ketika tidak ada cahaya. Pelajar itu kita kenal pada hari ini sebagai Albert Einstein, seorang tokoh akademik yang paling terkenal sepanjang zaman. Profesor Atheist itu terdiam dengan kata-kata, evil is the absence of God. Evil is the absence of God. Tadi saya paparkan bahwa tajuk renungan kita ialah bahwa bumi ini akan mengetahui atau mendapat pengetahuan akan Tuhan. Dengan kata lain, bahwa suatu hari nanti bumi ini akan dipenuhi oleh pengetahuan akan Tuhan, dan kejahatan akan lenyap. Habakuk 2 ayat 14 mengatakan seperti ini. Sememangnya bumi akan dipenuhi dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air meliputi lautan. Konteks daripada ayat ini ialah apabila terjadi dalam sekitar abad ke-7 ataupun lebih tepatnya tahun 600, lebih kurang tahun 600 sebelum Masehi. Pada ketika itu kerajaan Yehuda diambang kejatuhan. Ada satu keluarga terakhir dalam dinasti Daud yang coba di-revive oleh Raja Yosia, tetapi putranya, anak-anaknya telah meninggalkan Tuhan. Dan ketika Habakuk diutus oleh Tuhan sebagai nabi di kota Yerusalem, apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan pada setiap hari ialah kejahatan, 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 dan kejahatan. Itulah sebabnya buku Habakuk bermula dengan satu pertanyaan. Tuhan, berapa lama lagi aku harus berteriak, berseru kepada Tuhan, sampai bila lagi keadaan seperti ini akan terjadi? Dan Tuhan katakan, oh, kalau saya jawab pun kamu tidak akan mengerti, kamu tidak akan percaya bahwa
tentara Babylon sedang menuju ke Jerusalem untuk memusnahkan tempat ini. Dia bilang, "Hah?" kata Habakuk, "bukankah engkau Tuhan yang tidak tahan melihat kejahatan? Bukankah engkau Tuhan yang menyelamatkan umatnya? Mengapa kamu biarkan kami seperti ikan-ikan yang dikurung dalam pukat? Dan yang punya pukat itu akan mentertawakan kami karena menderita." Dan Habakuk bersoal jawab dengan Tuhan. Tetapi ketika selepas itu Tuhan menjawab Habakuk dengan panjang lebar. Dia dalam Habakuk pasal 2. Dan kita boleh bacakan itu. Bahwa aku akan mengizinkan perkara ini terjadi karena aku adalah Tuhan. Tetapi satu hari nanti aku akan menghukum manusia yang tidak mengenal Tuhan ini. Tetapi ini terjadi supaya apa? Sememangnya bumi akan dipenuhi dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air meliputi lautan. Dan kamu tahu apa yang berlaku setelah penawanan kota Yerusalem dan ribuan orang-orang Yahudi diangkut dari Yehuda, berjalan kaki selama lebih kurang 2 bulan, 60 hari namanya, dari Yerusalem naik ke Syria, turun mengikuti sungai Efrat, melintasi Iran dan sampai ke Irak pada hari ini, dan tinggal di kota Babylon yang pada hari ini tempat itu ialah Baghdad, kota Baghdad. Dan kumpulan orang yang berjalan kaki selama berbulan-bulan itu, salah satunya ialah siapa? Daniel. Dan disitulah apabila kita membaca buku Daniel, dan adalah satu kesaksian oleh Raja Nebukadnezar, kesaksian oleh Raja Darius, dan kesaksian Raja Kores yang terdapat di dalam Ezra 1 pasal 1. Dan saya tidak akan membaca semua ayat-ayat ini, tetapi dengan sepintas lalu mari saya bacakan apa yang dikatakan oleh Nebukadnezar ketika melihat kesetiaan Daniel dan rakan-rakannya. Daniel pasal 4 ayat 1 dan 3. Daripada Raja Nebukadnezar kepada orang daripada semua suku, bangsa, bahasa yang berada di seluruh bumi. Kepada siapa? Bukan di Baghdad saja, bukan di Babylon saja, tetapi di seluruh empayar pemerintahan, empayar Babylon. Dia katakan, semoga kesejahteraanmu berlipat ganda. Aku berkenan menceritakan tanda-tanda dan pelbagai keajaiban yang telah dilakukan Allah yang maha tinggi bagiku. Betapa besarnya tanda-tandanya, betapa hebatnya segala keajaibannya. Kerajaannya ialah kerajaan yang kekal, kekuasaannya ialah kekuasaannya tetap turun temurun. Satu lagi kesaksian yang kita melihat, Daniel pasal 6 ayat 25. Oleh raja yang tidak mengenal Tuhan, tetapi berada di kedudukan yang sangat tinggi dari segi politik ataupun dari segi kerajaan. Darius the Medes, Darius atau Koreshi yang terdapat dalam Ezra pasal 1 ini, ketika satu kajian dilakukan, kemungkinan Raja Darius dan Raja Kores ini adalah orang yang sama. Kemungkinan besar, karena Darius adalah title. Dan Darius the Medes itu juga berasal di berbangsa Parsi. Kores juga adalah satu title. Tetapi kita tidak pergi ke situ. Yang pentingnya yang mengatakan hal ini,
adalah raja yang paling berada di kedudukan yang tertinggi di zaman itu. Ingat lagi kerajaan Babylon selepas itu dikalahkan oleh Medo Persia, empayar sekurang-kurangnya di seluruh Middle East, di utara Afrika dan Eropa Selatan, meliputi di kawasan Turki pada hari ini dan sedikit di negara-negara yang banyak tan hujungnya itu, Kazakhstan, Turkistan, mungkin sampai ke India. Tetapi perhatikan apa yang dikatakan oleh Darius pasal 6 ayat 25. Setelah itu Raja Darius mengirim surat kepada semua orang daripada segala suku, bangsa, bahasa yang tinggal di seluruh bumi. Semoga kesejahteraanmu berlipat ganda. Aku mengeluarkan titah supaya di seluruh wilayah kekuasaan kerajaanku orang harus gentar dan takut kepada Allah yang disembah Daniel. Karena dialah Allah yang hidup, yang tetap selama-lamanya. Kerajaannya tidak akan binasa dan kekuasaannya sampai selama-lamanya. Dan apabila Raja Koresh, ketika kegenapan nubuatan Nabi Ezekiel bahwa tawanan dari Babylon ini akan pulang kampung selepas 70 tahun. Di buku Ezra dia catatkan seperti ini di ayat ataupun di pasal pertama. Pada tahun pertama zaman pemerintahan Kores Raja Parsi, Tuhan menggerakkan hati Kores Raja Parsi itu untuk memenuhi firman Tuhan yang disampaikan oleh Yeremia, bukan Ezekiel, ya Yeremia. Lantas raja itu menulis peristiharan dan menyiarkan di seluruh kerajaannya. Ingat lagi, perhatikan, demikianlah bunyinya. Beginilah titah Kores Raja Parsi, Tuhan Allah semesta langit mengurniakan segala kerajaan di bumi kepadaku. Dia menugaskan aku untuk membina sebuah bait baginya di Jerusalem, di tanah Yehuda. Sesiapapun umatnya antara kamu, semoga Allah menyertainya. Biarlah dia pergi ke Yerusalem, di tanah Yehuda, dan membina bait Tuhan, Allah Israel, Allah yang bersemayam di Jerusalem. Ingat, ketiga-tiga raja ini hidup selepas Nabi Habakuk. Beberapa puluh tahun sebelum itu Habakuk katakan, Tuhan berapa lama lagi? Kenapa ini terjadi? Kenapa kami dalam kesusahan? Kenapa keadilan? Kenapa ketidakadilan terjadi di sana sini? Sampai bila lagi? Perlukah saya harus berteriak, Tuhan, Tuhan? Dan Tuhan katakan secara ringkas, dunia akan tahu tentang apa yang saya akan lakukan. Sememangnya bumi akan mengetahui ataupun mempunyai pengetahuan akan Allah, sebagaimana air laut meliputi dasarnya. Lihat, nubuatan itu terjadi, digenapi. Nebukadnezar mengisytiharkan di seluruh empayarnya tentang Nabi, tentang Tuhan Daniel. Darius mengisytiharkan di seluruh empayarnya, Medo Persia, hendaklah menghormati Tuhan Daniel. Koresh mengisytiharkan kepada seluruh kerajaannya bahwa umat ini yang menyembah Tuhan Allah semesta alam akan kembali ke Yerusalem dan membina bait sucinya di kota itu. Sahabat-sahabat semua, hari ini apakah penderitaan itu berterusan? Apakah kesusahan yang kita alami, kita lihat, kejahatan yang kita lihat di sekeliling kita ini berterusan? Kenapakah ia berlaku? Kalau kita melihat MO Tuhan, modus operandi, pattern pekerjaan Tuhan dalam sejarah manusia, tujuan Tuhan ialah
untuk memperlihatkan siapa Tuhan itu sebenarnya. Menjelaskan kepada kita semua tentang pergolakan, the great controversy, bayangan konflik terbesar secara konflik dan juga dalam keluarga Ayub dan juga dalam diri Ayub. Dan ketika Ayub coba untuk bertanya, coba untuk argue, argumen 1, argumen 2, argumen 3 disampaikan kepada Tuhan. Lalu Tuhan datang seperti angin yang lembut. Kamu adakah sewaktu saya mencipta langit dan bumi? Kamu adakah sewaktu saya melakukan ini? Kamu adakah waktu saya melakukan ini dan melakukan itu, kata Tuhan kepada Ayub. Oh iya, sekarang saya paham, kata Ayub. Itulah dia bilang, karena begitu dia tahu tentang jalan yang kuambil. Setelah dia menguji aku akan keluar seperti emas. Sahabat-sahabat semua, dalam Alkitab banyak perkara yang menerangkan kepada kita jawaban-jawaban tentang pertanyaan ini. Adakah kejahatan akan terus berterusan? Ataupun ini adalah sesuatu ataupun perkara yang harus kita perhatikan tentang apa yang akan Tuhan lakukan nanti. Mazmur mengatakan, Mazmur 22 ayat 27, hakikat yang akan terjadi di sebalik semua kesusahan ataupun cabaran-cabaran yang dialami oleh dunia pada hari ini, bahwa suatu hari nanti setiap pelosok dunia akan ingat dan berpaling kepada Tuhan, dan semua kaum bangsa akan menyembahmu. Juga Yesaya ketika dia menulis, Yesaya ini diberi julukan sebagai orang ataupun nabi yang telah menulis kitab yang paling banyak, karena dia melayani sebagai nabi berpuluh-puluh tahun lamanya. Dia sempat menjadi gubernur di Yerusalem. Dan ketika dia diilhami oleh Tuhan untuk membayangkan keadaan dunia baru, dia katakan, tidak ada yang akan berbuat jahat, ataupun tidak ada yang akan berbuat jahat, ataupun membinasakan di seluruh gunungku yang suci, karena bumi akan dipenuhi dengan pengetahuan tentang Tuhan, seperti air meliputi laut. Persis yang disebutkan oleh Habakuk, kan? Mereka ini contemporary, Yesaya dan Habakuk. Dan ketika Zakaria, seorang nabi yang juga digelar sebagai nabi minor, hanya menulis pendek saja, perkabaran khusus, dia katakan, maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada hari itu Tuhan ialah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Ini mengingatkan satu frasa yang sering disebutkan dalam doa Shema. Shema Israel, Eloha Elohenu, Eloha Echad. Dengarlah wahai Israel, Tuhan itu adalah Tuhan kita. Tuhan itu Maha Esa. Sahabat-sahabat semua, panggilan untuk kita semua ialah untuk memberitahu dunia ini tentang Tuhan. Salah satu cara untuk melenyapkan kejahatan di kejiranan kita ialah untuk memastikan bahwa di tempat itu Tuhan hadir. Salah satu cara untuk meleraikan pergelutan dalam keluarga, untuk meleraikan kesusahan ataupun konflik dalam keluarga, salah satu penyebabnya ialah the absence of God. Penyelesaiannya ialah Tuhan
harus ada di rumah. Kenapa kita merasa mempunyai cabaran ataupun merasa risau, susah hati dan sebagainya? Kemungkinan besar di dalam hati kita absence of God. Penyelesaiannya ialah harus Tuhan hadir dalam diri kita. Walaupun tanpa kata-kata, walaupun kita tidak berbicara, Tuhan tetap akan melakukan ataupun memastikan pengetahuan tentang Tuhan itu akan sampai di seluruh dunia. Sebagaimana Mazmur dikatakan dalam Mazmur 19:1 ayat 4, seluruh langit mengakui kemuliaan Allah dan cakrawala menunjukkan ciptaannya. Hari menyebutkan hak kepada hari, malam memberitahu kepada malam. Tiada pertuturan atau bahasa yang tidak mendengar suara mereka. Kabar mereka telah sampai ke serata bumi dan kata-kata mereka ke hujung dunia. Ada tempat-tempat di negeri Sabah ini, literatur evangelis, missionary, para pastor ataupun siapa-siapa penginjil, mereka tidak akan sampai. 1 minggu yang lalu kami berada di Pulau Banggi. Di sana tidak ada banyak kereta. Tempat yang kami setujui itu 1 atau 2 sejak kereta pada setiap hari. Jadi kumpulan mission trip itu kami menggunakan basikal. Berbasikal dari pelabuhan sampai ke tempat selama 40 km. Setiap persinggahan itu kami lakukan community service. Ada kereta yang kami sewa untuk escort bawa peralatan. Sampai di penghujung perjalanan itu, selepas 40 km, tidak ada talian telepon, tidak ada elektrik, hanya rumah dan penduduknya yang disebut sebagai dusun Bonggi. Tetapi saya telah memperhatikan keadaan di situ. Saya sampai di situ pada tahun 2012 dengan sebuah bot. Bot kami hampir tenggelam, tetapi kami sampai ke tempat itu dengan berbekalkan beras, gula, garam, dan ikan sardin. Berapa kotak kami hantar ke situ sebagai tanda persahabatan. 3 hari berada di sana. Pada hari ini ramai orang yang telah menerima Yesus Kristus. Kita ada bangunan di sana, kita ada Adventist Community Service Building di sana. Tetapi masih ramai dalam penduduk kampung saya lebih kurang 200-300 orang. Masih ramai yang belum menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Ramai orang yang perlu kehadiran Tuhan. Dalam hal seperti itu akan digenapilah firman Tuhan dalam Mazmur, bahwa seluruh langit mengakui kemuliaan Allah, cakrawala menunjukkan ciptaannya, hari menyebutkan kepada hari, malam memberitahukan kepada malam. Tiada pertuturan atau bahasa yang tidak mendengar suara mereka. Kabar mereka telah sampai ke serata bumi dan kata-kata mereka ke hujung dunia. Kata-kata keramat yang dilaung-laungkan sejak beberapa tahun ini ialah apa? I will go. Banyak lagu dicipta dengan menggunakan kata-kata ini. Dia akan kekal pada penghujung tahun ini dan mungkin sampai hujung tahun depan. Karena ini merujuk kepada apa? Ayat keramat kita yang terdapat di dalam Matius pasal 28 ayat 19. Mari saya bacakan sekali lagi. Segala kekuasaan telah diserahkan kepadaku, baik di surga maupun di bumi. Oleh itu pergilah. Oleh itu pergilah. Jadikan semua bangsa muridku. Baptiskan, ajarlah, dan ingat, aku akan menyertai kamu. Ingat lagi apa perkabaran terakhir untuk dunia ini menurut perkabaran 3 malaikat? Kita bangga dengan logo 3 stripe di atas kita punya tower.
tiga stripe itu dalam kita punya logo. Perkabaran 3 malaikat. Dan perkabaran itu untuk siapa? Perkabaran itu untuk siapa? Kemudian aku melihat satu lagi malaikat terbang di tengah langit membawa Injil yang kekal untuk disampaikan kepada penghuni bumi, kepada setiap bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Sebagaimana Nebukadnezar kumandangkan dalam titahnya, sebagaimana Raja Darius juga tuliskan dalam titah kepada empayarnya, sebagaimana Koresh menyatakan itu kepada seluruh rakyatnya di kerajaannya. Demikianlah Tuhan mahu supaya Injil ini dikabarkan kepada seluruh dunia, seluruh bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Kita tidak perlu pergi jauh, perhatikan jiran kita saja. Mau kita melakukan panggilan ini, maukah kita pergi dan dengan satu keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita? Segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kita ialah bukan semata-mata untuk kita, bukan semata-mata mengenai kita, tetapi segala sesuatu adalah semata-mata untuk Tuhan. Tuhan melakukan, Tuhan sedang melakukan kerjanya di atas muka bumi ini. Ada kalanya kita tidak memahami perkara di sekeliling kita itu terjadi, tetapi Tuhan in control. Tuhan mengawal segala sesuatu. Tuhan sedang memerhatikan segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kita. Karena Tuhan mahu dunia ini mengenal Dia, mengikut cara Dia. Demikianlah renungan untuk kali ini, dan semoga Tuhan memberkati Anda semua. Saya dan mewakili keluarga saya mengucapkan selamat tahun baru 2024. Tuhan memberkati dan setialah selalu. Amin. Dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pastor Wilbon Gondolos, kita diperkuatkan dengan firman tersebut. Tuhan ada di mana-mana. Adakah kejahatan itu ada? Kejahatan itu ada apabila tiada Yesus di dalam kehidupan kita. Karena itu, mari kita jaga baik-baik rumah Tuhan, bait suci Tuhan ini. Jangan biarkan anasir-anasir yang tidak baik, pemikiran yang tidak baik, mulai bermaharaja lela dalam pikiran kita. Nyahkan itu, pergi jauh-jauh. Biarlah kita simpan hal yang baik, hal yang positif, hal yang penuh cinta, hal yang penuh kasih, yang penuh damai sejahtera, hal yang datang daripada surga, yang ada dalam pikiran kita. Maka kita akan memasuki tahun 2024 dengan hati yang aman. Dan mari kita membina suatu semangat yang baru. Kita sudah diingatkan apa tugas kita. I will go, kita sedang pergi. Dan kita sudah memasuki beberapa tahun era daripada tema ini. Di tahun 2024, kita giat, lebih giat di dalam pekerjaan Tuhan. Kalau kita malas, ingat, itu pekerjaan setan. Jangan layan malas. Jangan layan perkara-perkara yang negatif. Karena itu akhirnya melalaikan kita kepada apakah tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan untuk terus menyebar luaskan firman Tuhan ini ke seluruh dunia dalam apa cara sekalipun, secara fisikal ataupun secara maya. Amin. Kita sudah diberkati. Terima kasih sekali lagi kepada Pastor Wilbon Gondolos dengan firman Tuhan yang begitu menguatkan itu. Jadi selamat tahun baru, Pastor. Ya, Pastor juga sudah mengucapkan selamat tahun baru kepada kita semua sebentar tadi. Lagu yang terakhir kita akan nikmati. Kita akan menuju kepada kejayaan-kejayaan yang besar, khususnya di tahun 2024. Kejayaan bersama dengan Yesus, berjalan bersama Yesus, dan kejayaan kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kita nikmati dahulu lagu yang terakhir daripada I Will Sing Choir daripada daerah Malangang
dan Pastor Wilbon akan menutupnya dengan doa. Silakan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih Tuhan berkati kami semua. Terima kasih karena mengasihi kami. Terima kasih karena melakukan rencana, melaksanakan kehendak Tuhan di atas muka bumi ini sesuai dengan cara Tuhan. Saya memohon supaya Tuhan terus bersama-sama dan semua yang mengikuti rancangan ini diberkati, diperkasakan, diurapi, dan dimeteraikan untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Di dalam Yesus saya berdoa. Amin.
Sampai kita jumpa lagi di Sabat yang pertama di tahun 2024. Pemasi Media mengucapkan selamat tahun baru buat Anda semua. Kami berterima kasih banyak-banyak dengan sokongan Anda. Ya, kami manusia biasa kadang-kadang merasa letih, merasa penat, merasa malas untuk terus berkarya, merasa seperti keseorangan. Tapi berilah kami sokongan untuk kami terus melangkah juga di dalam penyiaran, dalam pelayanan media di tahun 2024, agar kami tidak akan terus berhenti, malahan akan lebih giat lagi menyiarkan segala kebaikan Tuhan dalam siaran-siaran yang seterusnya. Jadi selamat tahun baru kepada Anda semua. Marilah kita terus menghadapi tahun 2024 dengan penuh semangat, dan selamat tinggal kepada kenangan kita di tahun 2023. Yang baik jadikan tauladan, yang jahat jadikan sempadan. Apa yang baik kita teruskan, yang tidak baik kita elak-elakkan. Marilah kita terus bersatu di dalam pekerjaan kita. We will go, kita sedang pergi di dalam pelayanan Tuhan. Jadi sekali lagi bagi pihak tim produksi Pemasi Media, terima kasih kepada Anda semua. Tanpa Anda, tanpa sokongan Anda, kami tidak boleh bertahan di sepanjang tahun 2023. Kami memohon maaf jikalau dalam sepanjang siaran yang kami lakukan, kami siarkan yang sudah ditonton oleh Anda, ada yang menyinggung hati sebagai manusia biasa. Kami benar-benar mau memohon maaf atas kekilafan, kelemahan daripada diri kami sendiri. Kita akan jumpa lagi di Sabat depan. Selamat tahun baru 2024. Pemasi Media menjangkau dunia. Shalom, dan kita jumpa lagi Sabat depan. Happy New Year.